guys, di sini saya akan membuat rangkaian MOSFET sebagai pengendali motor. Nah, di rangkaian saya ini menggunakan 4 MOSFET, 8 resistor, ini R1 yang terhubung, R2, R3, dan R4. Dan R5, 6, 7, 8 itu sebagai kaki A, B, C, D. Nanti saya akan menjelaskan kaki itu buat apa juga ya. Nah, dan ada 4 buah dioda. Nah, saya akan menjelaskan fungsi dari masing-masing komponen. Yang pertama ada MOSFET. MOSFET ini adalah MOSFET IRF Z44N. Nah, 4 MOSFET ini berfungsi sebagai saklar elektronik untuk mengatur aliran arus motor. Yang kedua ada dioda. Diodanya ada 4, D1, D2, D3, dan D4. Nah, dioda ini digunakan untuk melindungi MOSFET dari tegangan balik yang dihasilkan oleh motor saat terjadi perubahan arah putaran. Nah, dioda ini bisa disebut juga sebagai flyback diode atau diode penahan. Yang ketiga ada resistor bernilai 1K ya guys. Nah, resistor ini ada 2 manfaat, R1, R2, R3, R4 yang seperti di rangkaian tadi, yang di awal-awal sini yang masuk ke kaki 3, ke kaki source. Nah, itu berfungsi sebagai pull down resistor yang memastikan bahwa MOSFET itu berada dalam kondisi mati. Dan yang keempat ini ada resistor 5, 6, 7, 8. Nah, resistor ini berfungsi sebagai pembatas arus pada sinyal gerbang MOSFET untuk memastikan tidak ada arus yang terlalu besar saat MOSFET itu diaktifkan. Kemudian ada titik A, B, C, D di kaki resistor 5, 6, 7, 8 ini. Nah, titik A, B, C, D itu berfungsi sebagai kombinasi arah putaran motor DC ini. Nah, putaran itu ada clockwise dan counter clockwise. Yang clockwise itu berputar ketika kaki A dan D atau titik A dan D terhubung ke VCC dan B dan C terhubung ke ground. Nah, kombinasi itu akan mengaktifkan MOSFET Q1 dan Q4 ya, karena di titik A dan D. Dan arus mengalir melalui VCC, dari VCC melalui Q1, kemudian motor, dan kemudian melewati Q4, dan yang terakhir ke ground. Hasilnya itu nanti akan berputar secara clockwise. Nah, yang kedua adalah putaran CCW atau counter clockwise itu ke kiri. Nah, itu kebalikannya, tadi AD dihubungkan ke VCC, sekarang ke ground, dan BC nya yang terhubung ke VCC. Itu arusnya akan mengalir dari VCC ke Q2 lalu ke motor melewati Q3 dan ke ground. Nah, arah putaran motor itu dapat dikontrol dengan titik-titik ABCD secara manual juga ke VCC atau ground sesuai dengan kombinasi yang dijelaskan tadi ya guys. Kita akan mencoba. Ini saya sudah membuat rangkaiannya, saya gabungkan jadi satu. Ini ada titik AD yang orange, titik BC, kuning AD dan orange BC. Kita akan menancapkan AD ini ke VCC dan BC ke ground. Ini akan berputar secara counter clockwise. Lalu kita balik, yang AD ke ground, yang BC ke VCC. Nah, maka akan berputar secara CW clockwise ke kanan, dan inputnya ini 3. Maka motor berputar secara perlahan itu karena output keluaran pada motor itu sangat kecil. Sekian video penjelasan saya, terima kasih.